Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan betapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita, sangat sayang kepada kita, dan sangat cinta kepada kita. Dari mana kita lihat Tuhan sangat sayang? Pertama, kita lihat dalam cerita Daud, Raja Daud. Dia berdosa kepada Tuhan. Berdosanya berkali-kali. Ya. Waktu itu dia lihat perempuan cantik Batseba, istri daripada tentaranya, panglimanya. Dia naksir. Nah, bagaimana supaya dia bisa mengambil istrinya Uria itu menjadi istrinya? Caranya dia berencana jahat. Dia panggil istrinya, dia ajak tidur sampai hamil. Itu udah dosa pertama. Dosa pertama, dia lihat pikirannya kotor, lantas dia ajak tidur istri orang, dia selingkuh, dia berzina. Jadi udah pikiran kotor, berzina, selingkuh, menghasilkan anak hasil perselingkuhan. Nah, ini Bapak Ibu, dosa yang sangat jahat di mata Tuhan. Kemudian dia tidak berhenti di situ aja. Dia teruskan lagi dosanya. Caranya, begitu Batseba lapor ke dia, "Waduh, aku hamil," dia ketakutan. Karena hukum Israel berat kalau untuk menghamili istri orang, ya, selingkuh atau berzina. Dan dia seorang raja, dia malu. Akhirnya dia punya pikiran jahat bagaimana caranya supaya dia nggak ketahuan. Dia panggil pulang Uria dari medan perang dengan cara-cara baik. "Uria, kamu istirahat, kamu capek. Pulang gih. Kamu pacaran deh sama istrimu. Makan, ketemu istri. Kan kangen kan?" Gitu. Tapi Uria seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia setia kepada Raja Daud. Dia tidak mau menikmati kenikmatan hidup sebelum kerajaan atau tentara Israel menang perang. Ini hebat Uria. Setia sekali. Waduh, Daud jadi pusing. Ya. Gimana caranya bohongin si Uria? Suruh pulang nggak mau, suruh tengokin istrinya biar dia hubungan seks dengan istrinya supaya nanti kalau punya anak bilang itu anaknya Uria, bukan anaknya Daud. Ini kotor sekali, jahat sekali pikirannya Daud. Akhirnya dia punya otak. Dia panggil panglimanya si Yoab untuk tempatkan Uria di medan perang yang paling bahaya, di garis paling depan. Supaya apa? Supaya mati. Bener aja. Akhirnya mati. Setelah dia mati, diambillah Batseba menjadi istri Daud dengan cara yang kotor
dan siasat yang keji. Nah, tapi setelah itu jadi si Uria dia udah mati. Si Daud menikahi istrinya, lalu istrinya ini melahirkan anak. Anaknya waktu lahir Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menghukum Daud. Nabi Nathan tegur Daud. Ceritanya panjang ya, saya tidak ceritakan di sini. Takut waktunya tidak cukup. Nathan tegur kamu berdosa begini. Dia kasih cerita perumpamaan. Daud marah, harus dihukum katanya. Orang seperti itu. Nah, Nabi Nathan bilang orang itu adalah kamu. Wah, dia kaget. Dia kaget bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Jadi waktu itu aku berdosa kepada Tuhan. Tapi Nabi Nathan bilang kepada Daud, Tuhan tidak menghukum kamu. Kamu sudah diampuni. Wah, itu hebat sekali. Kenapa Tuhan tidak menghukum Daud? Karena Daud merupakan kesayangan Tuhan, merupakan permata yang indah di mata Tuhan. Meskipun dia berdosa, Tuhan tidak hukum. Tapi anaknya dikasih penyakit sama Tuhan sampai mati dalam 7 hari. Ya, itu ringkas ceritanya seperti itu. Setelah anaknya mati, dia menghibur Batseba. Batseba sedih kan anaknya mati, tapi dihibur sama Daud. Akhirnya Daud dan Batseba jadi sah sebagai suami istri. Dia punya anak lagi. Anak ini namanya Sulaiman. Dia adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Anak ini diberkatin Tuhan dengan berkat yang hebat sekali, yaitu hikmatnya sangat hebat. Pengetahuannya sangat hebat. Anak ini pintar sekali dan punya hikmat. Sampai hikmatnya itu terkenal di seluruh bumi. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat ya, Tuhan itu Alfa Omega. Tuhan itu awal dan akhir. Awal menciptakan dunia dan dia tentukan hari akhir dunia. Nah, Tuhan ada dalam diri Tuhan ada dua sisi yang sama-sama bertentangan, saling bertentangan. Di satu sisi Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, Maha Pencipta. Di satu sisi Tuhan membenci dosa, ya, dan Dia menghukum orang yang berdosa, dan Dia menghancurkan dunia yang berdosa. Tapi di sini Dia menciptakan dunia itu. Jadi ada dua kutub yang saling bertentangan. Inilah Tuhan yang kita lihat Alfa dan Omega. Ada dua sisi yang bertentangan, tapi dua-dua sisi itu menyatu dalam diri Kristus. Dalam diri Tuhan Yesus maksud saya. Nah, ini kita masih bicara tentang perjanjian lama, yaitu di Daud ya. Kita lihat Daud dicintai Tuhan, tapi Daud berdosa. Yang dihukum adalah anaknya Daud untuk menghilangkan
hasil dosa itu. Tapi Daud tetap diberkatin dan diberi anak Salomo yang menjadi raja Israel yang sangat terkenal. Pinternya minta ampun. Nah ini makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian merenungkan. Kenapa Tuhan nggak hukum aja si Daud? Daud disayang Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Demikian juga kita. Kita Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita menghadapi masalah, kita dalam kesulitan, kita apa, jangan takut. Ingat janji Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam hati Tuhan. Kalau kita imani itu, kita hidupnya tenang dan kita bisa mengatasi segala pergumulan. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ingat Tuhan mengatakan kita sangat berharga di mata Tuhan. Seperti halnya Daud. Mungkin kita dosa, tapi waktu kita minta ampun, Tuhan ampunin. Waktu kita berdosa, kita diampuni Tuhan. Jadi jangan takut, ya. Bukan berarti karena kita udah dosa kita nyungsep terus. Enggak, Tuhan dia mau mengampuni asal kita bertobat. Setelah bertobat pasti kita hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Sampai sini dulu Bapak Ibu teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share.